Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sesuai dengan Perdijen GTK nomor 3767 garis miring B titik B1 garis miring HK titik 01.03 garis miring 2021 bahwa yang diujikan itu ada 4. Yang pertama adalah kompetensi teknis sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Butir soalnya antara 80 sampai 100, waktunya 120 menit dan bobotnya 60%. Ini adalah materi dengan bobot yang paling besar. Berikutnya kompetensi manajerial dengan kompetensi sosial kultural. Itu butir soalnya 25 dan 20 soal dengan waktu 25 dan 15 menit. Dan yang terakhir adalah wawancara. Wawancara ini dijawab secara tertulis dalam aplikasi ini. Wawancaranya 10 soal, waktunya 10 menit. Kemudian dari ketiga kompetensi ini, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan wawancara, bobotnya hanya 40. Seperti yang dijelaskan tadi, jadi Bapak Ibu akan melaksanakan ujian ini dalam waktu 170 menit. Pertanyaannya, apakah per kompetensi ini dipisahkan? Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu masuk ke aplikasi, mengerjakan soalnya itu langsung sekaligus. Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural itu ada di satu bagian. Nah, baru ketika masuk ke kompetensi wawancara, Bapak Ibu nanti akan ada jeda. Perpindahan dari soal kompetensi ke soal wawancara. Untuk jedanya kurang lebih sekitar 2 menit. Jadi Bapak Ibu nanti kalau setelah mengerjakan soal, jangan gara-gara, oh udah selesai, keluar ruangan. Tidak seperti itu. Bapak Ibu tetap tunggu kira-kira 2 menit, nanti akan ada soal wawancara. Apabila Bapak Ibu sudah meninggalkan ruangan, soalnya tidak dikerjakan, maka nilai Bapak Ibu nanti akan menjadi kosong. Begitu. Berikut saya akan sedikit memperlihatkan aplikasi yang akan digunakan. Pushmanager Cat aplikasi. Di halaman depan Bapak Ibu ketika masuk ruangan berhadapan dengan alat yang akan Bapak Ibu gunakan, Bapak Ibu akan melihat tampilan seperti ini. Di sini harus memasukkan username dan password. Username dan password ini Bapak Ibu akan mendapatkannya dari panitia tempat ujian. Sebelum Bapak Ibu masuk ruangan, Bapak Ibu akan mendapatkan kartu peserta. Di kartu itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan username dan password. Nah, karena username dan password ini sifatnya personal, perorangan, maka nanti panitia di lokasi ujian akan melakukan verifikasi terhadap data Bapak Ibu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu datang ke lokasi ujian, mohon biodata seperti KTP atau SIM Bapak Ibu tetap harus siapkan. Karena apa? Karena panitia setempat harus memverifikasi bahwa Bapak Ibu adalah peserta yang memang harus yang berhak mendapatkan kartu peserta. Kemudian di ruangan ujian Bapak Ibu memasukkan username dan password, kemudian Bapak Ibu mengklik login. Setelah mengklik login, maka Bapak Ibu akan masuk ke halaman berikutnya. Ini yang kami tampilkan hanya ilustrasi karena tampilan yang sebetulnya belum boleh diakses. Di tampilan berikutnya Bapak Ibu akan mendapatkan petunjuk umum. Di sini Bapak Ibu akan mendapatkan petunjuk Bapak Ibu harus mengerjakan selama berapa lama, soalnya seperti apa, kemudian kalaupun ada waktu tunggu di sini dijelaskan. Ada waktu tunggu selama berapa menit, dengan ditandai berubahnya warna tombol mulai dari warna merah menjadi biru untuk memulai ke tes yang berikutnya. Jadi Bapak Ibu mohon petunjuk ini Bapak Ibu baca. Karena apa? Karena ketika nanti pindah dari soal kompetensi ke wawancara, maka Bapak Ibu harus menunggu warna tombolnya dari merah menjadi biru. Begitu.
Berikutnya Bapak Ibu, setelah membaca petunjuk umum, Bapak Ibu harus mengkonfirmasi data Bapak Ibu. Kurang lebih di sini ada kode NIK, nomor induk kependudukan Bapak Ibu, kemudian nama peserta, nama Bapak Ibu, jenis kelaminnya, dan ada mata ujian yang akan Bapak Ibu hadapi. Mata ujiannya nanti dituliskan di sini. Nah, di bawah Bapak Ibu harus mengkonfirmasi kembali, menuliskan nama Bapak Ibu. Mohon namanya ditulis selengkap-lengkapnya, tanpa gelar. Setelah itu Bapak Ibu memasukkan tanggal lahir. Tanggal lahir ini Bapak Ibu tinggal klik segitiga yang ada di sampingnya, Bapak Ibu tinggal pilih tanggalnya, kemudian bulannya dan tahunnya. Setelah itu selesai, Bapak Ibu harus memasukkan token. Nah, token ini adalah kode yang diberikan oleh petugas di tempat ujian yang fungsinya untuk membuka ujian, untuk membuka soal. Jadi nanti tokennya akan diberikan oleh petugas di ruangan masing-masing. Setelah tokennya dimasukkan, maka Bapak Ibu silakan klik submit. Setelah klik submit, Bapak Ibu akan mendapatkan satu lagi konfirmasi tes. Di sini akan ditunjukkan nama tesnya apa, status tesnya seperti apa, waktunya berapa lama, dan alokasinya berapa lama. Begitu. Kalau kompetensi tes, di sininya dialokasi waktunya hanya 160 menit. Karena yang 10 menitnya nanti di belakang itu untuk wawancara. Nah, tombol yang nanti akan berubah dari warna merah ke warna biru, ini tombol yang ada di bawah ini. Jadi nanti setiap Bapak Ibu pindah dari tes kompetensi ke wawancara, nanti tombol mulainya akan berwarna merah. Ditunggu antara 1 sampai 2 menit sambil Bapak Ibu istirahat. Ketika berwarna biru, maka Bapak Ibu bisa mulai lagi ujian atau mulai mengerjakan soal wawancara. Seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu, setelah mengklik tombol mulai tadi, maka Bapak Ibu akan masuk ke halaman soal. Di halaman soal ini Bapak Ibu akan menemukan soal. Ini adalah halaman soal. Kemudian di atas ini ada ukuran soal. Apabila Bapak Ibu yang kira-kira tulisannya terlalu kecil, maka Bapak Ibu bisa pilih tulisannya menjadi besar. Atau terlalu besar, Bapak Ibu kecilkan, bisa. Di sebelah kanan atas, di sini ada identitas Bapak Ibu. Ada nama Bapak Ibu, berikut di sini ada tombol logout. Apa fungsinya tombol logout? Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengklik mulai, maka waktu yang ada di sini akan mulai menghitung. Waktu yang ada di sini akan mulai menghitung. Dihitung sesuai dengan jatah ujiannya. Misalkan jatah ujiannya 170 menit, maka waktunya akan mulai menghitung mundur. Nah, apabila Bapak Ibu terpaksa harus ke toilet dan waktu ini berjalan terus, maka Bapak Ibu diperkenankan dengan seizin petugas, Bapak Ibu mengklik tombol logout. Kenapa mengklik tombol logout? Supaya waktunya tidak berkurang. Ya, tombol logout ini Bapak Ibu hanya keluar dari aplikasi, bukan menghentikan ujian. Bapak Ibu hanya keluar dari aplikasi, waktunya berhenti. Nah, tombol logout ini bukan tombol selesai Bapak Ibu ya. Tombol logout ini bukan tombol selesai. Jadi tombol logout ini apabila Bapak Ibu harus ke toilet atau ada gangguan yang terjadi, nanti akan diarahkan oleh petugas yang ada di ruangan. Kemudian Bapak Ibu di sini Bapak Ibu ada soal dan ada pilihan jawaban. Bapak Ibu tinggal klik saja di pilihan A, B, C, D, E ini. Atau Bapak Ibu bisa memilih jawaban dengan menggunakan tombol keyboard. Bapak Ibu kalau pilih A tinggal pijit tombol A, pilih B tinggal pijit tombol B. Seperti itu. Di bagian bawah Bapak Ibu bisa masuk ke soal sebelumnya atau ke soal selanjutnya,
Atau apabila Bapak Ibu ragu-ragu, maka Bapak Ibu bisa mencentang tombol ragu-ragu yang ada di sini. Nah, di sudut kanan ini ada daftar soal. Apabila daftar soal ini Bapak Ibu klik, maka tampilannya akan keluar seperti ini. Tampilannya akan keluar seperti ini tampilannya. Ada nomor soal yang akan Bapak Ibu dapatkan. Di sini nomor soalnya 49, di sini warnanya biru. Warna biru itu artinya soal ini sedang Bapak Ibu kerjakan. Nah, untuk yang nomor 48 ini warnanya hitam. Warna hitam itu artinya soal tersebut sudah dijawab. Berikut jawabannya ada di lingkaran atas. Jawabannya ada di lingkaran atas. Nah, untuk yang Bapak Ibu mengklik ragu-ragu, maka warnanya akan jadi kuning, biar jadi perhatian Bapak Ibu. Mau dijawab dulu silakan, nanti akan muncul, tidak dijawab tidak masalah, tapi warnanya akan jadi kuning. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu sudah selesai, Bapak Ibu bisa review apakah masih ada jawaban yang ragu-ragu atau tidak. Nah, itu fungsinya tombol daftar soal yang ada di kanan. Nah, Bapak Ibu apabila sudah selesai mengerjakan, maka Bapak Ibu harus ke soal nomor terakhir. Di soal nomor terakhir, Bapak Ibu ini agak kurang jelas, tombol soal selanjutnya ini sudah berganti jadi tombol tes selesai. Jadi insya Allah aplikasi ini sangat aman, tidak akan ada Bapak Ibu yang baru mengerjakan soal kemudian langsung klik selesai. Gitu. Kenapa? Karena klik tes selesainya ada di nomor 50, kemudian setelah klik selesai di nomor 50 ini maaf bukan 50, soal terakhir, karena soalnya nanti sangat banyak. Di soal terakhir akan ada tombol klik selesai, maka keluar konfirmasi tes. Setelah konfirmasi tes, Bapak Ibu yakin sudah selesai, maka dicentang. Kalau Bapak Ibu ragu, klik tidak, maka balik lagi ke soal. Kalau dicentang dan klik selesai, maka Bapak Ibu akan mendapat konfirmasi kedua. Jadi ini konfirmasinya berulang. Maksudnya apa? Maksudnya meyakinkan bahwa Bapak Ibu betul-betul yakin sudah selesai. Konfirmasi pertama yang tadi, yang ini, dicentang dan klik selesai. Konfirmasi kedua di sini diyakinkan lagi. Terima kasih telah berpartisipasi. Silakan klik tombol selesai untuk mengakhiri tes. Atau klik tombol kembali. Jadi Bapak Ibu betul-betul harus yakin. Nah, setelah klik selesai maka akan muncul halaman terakhir yang menyatakan Bapak Ibu sudah selesai ujian, tinggal Bapak Ibu klik logout. Nah, ketika logout maka tampilannya akan seperti halaman yang pertama tadi Bapak Ibu, yang ada username dan password. Begitu. Nah, Bapak Ibu, rencana hasil ujian, tadi sudah ada yang bertanya, rencana hasil ujian, mohon maaf saya harus menulisnya rencana karena sampai saat ini belum diputuskan. Rencananya itu nilai akan ditampilkan begitu Bapak Ibu selesai. Begitu Bapak Ibu klik selesai, maka nilainya akan muncul. Tapi nilai yang ditampilkan bukan nilai akhir. Jadi nilai yang, jawaban yang betul. Misalkan Bapak Ibu betul 100 soal dari 150, maka di situ akan tampil 100/150. Jadi bukan nilai jadi. Tapi yang ditampilkan adalah nilai betulnya. Kemudian setelah itu akan nilai tersebut akan ditampilkan di layar umum. Di layar umum ini di mana? Di ruang panitia. Di ruang panitia akan ditampilkan juga nanti juknisnya, kami masih menunggu juknisnya, tapi menurut rencana bahwa nilai Bapak Ibu itu akan ditampilkan di ruang panitia. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nilai punya peserta lain juga. Artinya
penilaian ini terbuka. Begitu. Kemudian nilai yang tampil ada 3, nilai kompetensi teknis, nilai kompetensi manajerial, dan sosiokultural. Ini disatukan. Kompetensi teknis 1 nilai, manajerial dan sosiokultural 1 nilai. Kemudian nilai wawancara tertulis juga menurut rencana nilainya akan keluar. Mengenai teknisnya seperti apa, maaf, saya tidak diberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penilaian. Gitu. Hanya saja setelah selesai nilainya akan ditampilkan. Kemudian Bapak Ibu, Bapak Ibu belum tentu ujian di sekolah yang Bapak Ibu kenal. Yang kedua, panitianya pun panitia dari luar yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan.